Halo semuanya, jadi kali ini aku mau ceritain cerita horor lagi yang temanya itu misteri pohon kedondong berhantu. Oh ya, buat kalian yang punya pengalaman horor atau yang gak horor sama sekali atau cerita seru-seruan lucu-lucuan gitu, bisa kirim lewat DM atau email aku ya. Baru 3 bulan aku menetap di sebuah rumah kontrakan tua di daerah Tulung Agung. Peristiwa-peristiwa ganjil sudah mulai menghampiri kehidupanku dan keluargaku. Rumah itu kami pilih karena lokasinya yang terpencil dari hiruk-pikuk kota, dikelilingi oleh pohon-pohon rindang. Salah satunya adalah pohon kedondong yang besar tepat di belakang rumah. Aku memutuskan untuk pindah ke sana pada April 2023, menikmati suasana pedesaan yang ramai, namun ketenangan itu tak bertahan lama. Kejadian aneh mulai terjadi setelah beberapa bulan kami menetap. Semua berawal ketika kita sebut saja istriku L yang tidak terlalu percaya dengan cerita-cerita mistis setempat, mengabaikan beberapa pantangan dari tetangga kami. Mereka mengatakan bahwa pohon kedondong di belakang rumah kami dihuni oleh makhluk halus dan beberapa ritual harus dilakukan untuk menjaga kedamaian. Namun kami menganggapnya hanya sebagai tahayul. Kejadian pertama terjadi pada malam Jumat Kliwon. Aku terbangun tengah malam karena ingin buang air kecil. Ketika aku melewati pintu kamar menuju ke dapur, aku melihat sesosok wanita berambut panjang, berdiri diam di dekat pintu belakang yang mengarah ke pohon kedondong. Dia hanya berdiri sambil memainkan rambutnya. Aku menggosok mata, berpikir bahwa itu hanya ilusi karena mengantuk. Namun ketika aku menyalakan lampu, tidak ada siapapun di sana. Malam berikutnya, istriku L mengalami hal serupa. Dia mendengar suara bisikan di telinganya saat hendak menyusui bayi kami. Bisikan itu memintanya untuk pergi ke pohon kedondong. Ketakutan, istriku L segera membangunkanku. Kami memutuskan untuk tidak mengabaikan kejadian tersebut dan mulai mencari tahu lebih banyak tentang pohon kedondong itu dari tetangga kami. Salah satu tetangga, Pak J, menceritakan bahwa rumah kami dulunya adalah tanah kosong yang dikenal sebagai tempat pertemuan para makhluk halus. Pohon kedondong, menurut beliau, adalah rumah dari seorang kuntilanak yang terkenal ampuh dan sering mengganggu warga sekitar. Pak J menyarankan kami untuk segera mengadakan selamatan dan meminta maaf kepada penghuni pohon tersebut. Malam itu juga kami mengadakan selamatan kecil di dekat pohon kedondong, dipandu oleh Pak J. Kami memohon agar diberikan kedamaian dan agar tidak diganggu lagi. Sejak malam itu, suasana di rumah kami kembali tenang. Namun, kejadian itu belum sepenuhnya berakhir. Pada suatu malam ketika anakku sedang bermain di belakang rumah, dia mulai berbicara tentang teman bermainnya yang dia sebut Mbak Kedondong. Dia menggambarkan Mbak Kedondong sebagai wanita cantik berambut panjang yang sering bermain dengannya di siang hari. Ini membuat kami merinding. Tapi Pak J mengatakan selama anak kami tak menunjukkan tanda-tanda ketakutan, itu pertanda baik. Mbak Kedondong mungkin telah menerima kami sebagai bagian dari lingkungannya.